Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada koordinator dari Rumah Tentram, eh, Muhammad Nabil. Yang terhormat narasumber kita, Bapak Dr. Hasani Ahmad Said, MA. Yang terhormat eh, dan juga kepada seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, Waalaikumsalam. dalam rangka atau kita bisa mengatakannya adalah di hari yang spesial malam ini, yaitu di Hari Ibu, kita sama-sama ingin eh, mendengarkan tausiah atau siraman rohani dari Bapak Dr. Hasani Ahmad Said tentang temanya yaitu peran ibu dalam peran ibu peran ibu sebagai pendidik keluarga dalam pandangan Al-Quran. Jadi bagaimana peran ibu yang kita ketahui adalah orang yang banyak berjasa bagi kita, selain dari tugas seorang ayah, dan juga yang mendidik kita berperan aktif dalam lingkungan keluarga. Nah, bagaimana pandangan Al-Quran dalam eh, memotret fenomena tersebut semua itu. Dan sebelum kita mulai pada tausiah ini, uh, alangkah baiknya kita ketahui dulu profil dari narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Hasani Ahmad Said. Ya, Bapak Dr. Hasani Ahmad Said, itu beliau merupakan pendiri Yayasan Lentera Al-Quran El-Hasani dan juga Pusat Studi Ilmu Al-Quran, sekaligus juga dosen Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau kelahiran dari Pabean Cilegon, Banten, 21 Februari 1982, merupakan doktor terbaik SPS UIN Jakarta tahun 2001. Nah, selain itu juga dakwah beliau banyak sekali berkecimpung selain di dalam negeri juga di luar negeri seperti di Malaysia, Brunei, Darussalam, Thailand, Singapura dan lain-lain. Pengalaman dakwah beliau bukan hanya di eh, yang di luar media tapi juga di media-media TV nasional, yakni seperti Hikmah Pagi TVRI, Serambi Islam TVRI, Cahaya Hati Antv dan lain-lain. Untuk sosial media beliau, jika ingin mengetahui beliau lebih dalam, bisa lewat IG beliau yaitu @hasani_ahmad_said dan IG yayasan beliau Lentera Al-Quran El Hasani, YouTube channel beliau Hasani Ahmad Said dan Pusiat El Hasani. Keahlian khusus beliau yang menjadi konsen beliau dalam bidang keilmuan beliau yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir, kajian Islam kontemporer, tafsir Nusantara, relasi Islam dan budaya, nagom dan seni baca Al-Quran Islam, dan kesehatan, tafsir hadis, dan lain sebagainya. Oke, untuk mengawali pertemuan dan atau kajian yang episode pertama kita ini, yaitu di Rumah Tentram, mari sama-sama kita mulai kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca lafaz Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga dengan membaca doa suratul Fatihah ala hadina wa qunnatin salihah Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu tausiah dari Bapak Dr. Hasani. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman sekalian yang berbahagia, ini ada 17 partisipan ya. Ini mengawali kajian, ya bukan tausiah ya, kalau tausiah kayak mau ceramah ya. Kita diskusi ya, membincangkan terkait peran ibu sebagai pendidik. Saya kira bagus sekali ya, peran ibu sebagai pendidik keluarga dalam pandangan Al-Quran. Mungkin saya akan potret nanti bagaimana kedudukan perempuan di dalam Al-Quran ya, peranannya apa saja. Nanti kita kaitkan karena ini momentumnya, momentum Hari Ibu. Nah, saya kira pas juga kita membincangkan soal ini ya. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin menyajikan bagaimana wanita di dalam perspektif Al-Quran atau bagaimana Al-Quran membincang tentang perempuan ya. Sebelum itu kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan 30 menit saya berbicara akan selesai, sebenarnya sih tidak akan kelar ya. Paling tidak saya memberikan gambaran umum saja. Sependek yang saya tahu bagaimana perspektif Al-Quran atau Al-Quran dalam memandang soal perempuan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengupas atau mengulas tentang wanita dalam perspektif Al-Quran itu, kita akan menemukan begitu banyak taburan ayat-ayat terkait wanita, ya, terkait perempuan. Baik itu perempuan dalam perspektif yang diceritakan dalam soal kebaikan, ya, maupun perempuan yang dinarasikan sebagai wanita yang tidak baik, ya, wanita yang tidak baik, ya, baik itu yang ada di neraka maupun yang ada di surga, ya, gitu kira-kira ya. Kalau kita membuka lebih jauh ya bagaimana wanita dipotret oleh Al-Quran, kita runutkan misalnya sebelum zaman Rasulullah SAW itu juga sudah disebutkan banyak sekali tokoh-tokoh wanita di dalam Al-Quran ya. Sebelum zaman Rasul ada manusia yang pertama atau wanita yang pertama adalah istrinya dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Allah ungkap bagaimana Hawa ya, Sayyidah Hawa, misalnya di surah Al-A'raf ayat 19 itu ya. Lalu selain Hawa yang istri dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, ada juga Al-Quran mengungkap tentang istrinya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Ya. Bagaimana perangai istri Nabiullah Nuh, juga istrinya dari Nabiullah Lut alaihissalatu wassalam. Ya. Itu misalnya di surah ke-66 ayat 10 itu kalau kita mau buka itu. Lalu ada juga setelah Nabiullah Nuh, istrinya Nabiullah Nuh, istri Nabiullah Lut alaihissalatu wassalam, Allah juga mengungkap istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang bernama Sarah ya. Sarah juga diungkap dalam Al-Quran. Lalu kemudian Hajar yang juga istrinya Nabiullah Ibrahim juga diungkap di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau dari sisi istri dari nabi-nabi terdahulu, ada istrinya Nabiullah Adam, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ya, istrinya Nabiullah Ibrahim, baik itu Sarah maupun Hajar, ya. Di surah Ibrahim misalnya di ayat 37 bagaimana
Allah mengungkap Siti Hajar ya. Lalu Allah juga mengungkap istri dari Al-Aziz ya. Ada yang menyebutkan, riwayat menyebutkan itu adalah Zulaikha ya. Ya, itu terulang di surah 12 ayat 21 ya. Itu istri Al-Aziz itu diungkap oleh Al-Qur'an. Lalu selain itu ada istrinya dari Imran ya di surah Ali Imran itu ayat 35. Selain itu ada pula istri Nabi yang lain ya, istrinya Nabiullah Zakaria. Ya terungkap di dalam surah 19 ayat 8. Lalu kemudian ada juga istrinya Fir'aun ya, Asiyah binti Muzahim, itu terulang di surah 66 ayat 11 ya. Lalu yang tidak kalah heroik ya, nanti saya akan ceritakan secara khusus di edisi Hari Ibu ini bagaimana peranan dari ibunda Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam itu juga diungkap. Itu juga terulang di dalam Al-Qur'an. Ya di surah diantaranya di surah ke-20 ayat 38 itu. Selain itu ada juga saudara perempuannya Nabiullah Musa ya di ayat kalau ibundanya Nabiullah Musa itu di ayat 38-nya, lalu saudara perempuan Musa itu di ayat 40 ya. Ada juga dua perempuan yang bertemu dengan Nabiullah Musa itu terungkap di surah 28 ayat 23 sampai 26 gitu. Ada juga Allah ceritakan tentang Bilqis atau Balqis atau pemimpin negeri Saba itu ya. Lalu ada juga Maryam, ya putri Imran, itu juga terungkap. Jadi kalau kita mau kalkulasikan ternyata banyak sekali perempuan-perempuan, baik perempuan yang perempuan-perempuan hebat maupun perempuan-perempuan, ada juga perempuan-perempuan yang apa namanya, tadi di awal saya apa namanya saya informasikan bahwa ada perempuan atau ya perempuan yang atau wanita yang disebutkan oleh Allah yang taat sekali kepada Allah, ada juga perempuan yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari istrinya Nabiullah Adam, Sayyidah Hawa sampai ke Ratu Balkis, sampai ke Maryam binti Imran ya, itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kalau itu potret wanita sebelum adanya Rasulullah atau sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Lalu bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada, apakah juga ada diungkap di dalam Al-Qur'an? Ternyata banyak juga perempuan-perempuan hebat yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Pada saat atau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Aisyah binti Abu Bakar. Kita bisa lihat misalnya di surah ke-24 ayat 11 sampai 16. Lalu ada juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab binti Jahsh. Itu juga diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di surah 33 itu, di ayat 37 sampai 38 ya. Lalu ada juga perempuan yang mengajukan gugatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada ya. Kalau tidak salah namanya Khawlah binti Tha'labah, itu diungkap di surah 58 ayat 1 itu. Lalu selain itu ada juga istri Rasulullah yang lain ya, Hafsah binti Umar, itu diungkap. Lalu juga ada yang tidak kalah heroiknya ya, di surah Al-Lahab itu di surah 111 ya. Ada istrinya Abu Lahab, itu juga dipotret dan di apa namanya diungkap oleh Al-Qur'anul Karim. Ini yang saya sebutkan ini wanita-wanita yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, menarik dari
perspektif Al-Qur'an ya, begitu begitu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Bahkan kalau kita mau melihat lebih jauh misalnya, ada satu surah secara khusus ya. Surah secara khusus, dan surah itu diberikan nama surah An-Nisa itu. Saking memuliakannya perempuan itu. Jadi kalau ada hari apa namanya, hari ibu ya, maka sesungguhnya itu sudah pernah ada 14 atau 15 abad yang lalu, sampai-sampai sangat mulianya atau sangat dimuliakannya sehingga ada satu surah di antara 114 surah itu diselipkan surah An-Nisa. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat ngobrol pintar ya, bareng ahli ngopi. Ini edisi 1 ya. Yang berbahagia ya, kita masih membahas peran ibu sebagai pendidik keluarga dalam pandangan Al-Quran. Tapi saya memetakan tadi bagaimana perspektif Al-Quran atau Al-Quran memotret dari wanita-wanita, baik itu wanita-wanita yang super hebat ya, maupun wanita-wanita yang juga melanggar dari syariat-syariat Allah ya. Nah, dari dua arus tadi ya, arus yang pertama saya sampaikan wanita-wanita yang atau perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran menyebutkannya dan itu masuk dalam kategori masa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada juga perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, yang ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah saya sebutkan beberapa nama-namanya ya. Nah, dari dua kelompok ini, teman-teman sekalian, paling tidak ada 3 peta besar ya, 3 peta. Saya ingin memetakan ada 3 peta dari wanita-wanita yang ada, yang terungkap di dalam Al-Quran. Itu yang pertama, ada yang perempuan yang belum menikah, ya. Ya kalau kalau dipresentasikan itu dari yang tadi disebutkan mungkin di angka 19% itu ya. Ya. Ada misalnya 2 perempuan yang bertemu Nabi Musa, ada Maryam ya, itu perempuan yang belum menikah. Lalu ada perempuan yang sudah menikah. Ada Hawa, ada Sarah, ada Hajar, istri Al-Aziz, ada istrinya Imron, ada istrinya Nabi Zakaria, lalu ada Aisyah, ada Zainab, ada Hafsah, ada Haulah, ada istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ada Asiyah, ya, ada juga istrinya Abu Lahab. Jadi presentasinya lumayan cukup besar itu ya, dibanding yang belum menikah tadi. Lalu ada perempuan yang sebagai ibu, ya. Nah, yang tadi saya sebutkan ya, siapa saja itu? Ada Hawa, ada Sarah, ada Hajar, ada istri Imron, ada istrinya Nabi Zakaria, ada ibundanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan Maryam ya. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an meskipun tidak spesifik mengatakan ini loh istri-istri yang sudah menikah, yang sudah menjadi ibu ya. Tetapi peta itu saya coba ingin apa, sampaikan di forum ngobrol pintar bareng ahli di ngopi, tahap pertama di diskusi tentang peran ibu sebagai pendidik keluarga dalam pandangan Al-Quran ini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pertama ya. Lalu kemudian bagaimana Al-Quran ya, atau perempuan itu di dalam Al-Quran secara fungsinya ya, secara fungsinya bagaimana wanita pada masa jahiliyah dan seterusnya ya. Ya, kalau kita melihat beberapa term Al-Quran ya, term Al-Quran
wanita di masa jahiliyah itu terbagi kepada beberapa term Al-Quran membincangkan soal itu ya. Misalnya di surah At-Takwir itu ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Di masa jahiliyah itu wanita sebagai wa'dul banat. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ya, mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Perempuan atau bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apa? Karena dia dibunuh ya. Bi ayyi dzambin qutilat. Ya wa'dul banat. Ada juga wanita di zaman jahiliyah itu sebagai al-qisamah. Ya, al-qisamah. Bisa dilihat misalnya di surah Al-An'am ayat 139 ya. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisah ya. Lidzukurina ya wa muharram ya. Mereka mengatakan wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisah. Apabila apa yang ada di perut binatang ternak itu adalah khusus khalisah lidzukurina bagi laki-laki ya, khusus untuk pria kami dan ternyata diharamkan atas wanita kami. Nah, itu dulu di masa jahiliyah ya. Lalu kedudukan wanita di masa jahiliyah itu sebagai juga az-zihar kita kenal ya. Kita kenal di surah Al-Mujadilah atau surah Al-Mujadalah ayat 2 itu alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim ya dan seterusnya itu orang-orang yang mendhihar istrinya di antara kamu atau menganggap istrinya sebagai ibunya padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka ya. Jadi di masa jahiliyah perempuan atau istri itu disamakan ya atau disebut dengan az-zihar. Lalu ada juga misalnya al-ila ya. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur ya. Kepada orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya ya. Arba'ati ashhur itu ilah. Lalu bagaimana kedudukan wanita yang dalam perspektif Quran yang lain ya? Jelas di dalam teks Quran misalnya di surah Al-Baqarah ayat 187 yang sering kita kutip itu wanita adalah pasangan pria. Ya. Itu memang sudah fitrah, sudah sunnatullah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-Quran berbicara demikian. Ya. Wanita tuh mereka itu pakaian bagimu. Ya. Libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Artinya antara perempuan dengan laki-laki itu saling membutuhkan atau saling berpasangan. Ya, wanita adalah pasangan dari pria. Atau kalau kita mengungkap di surah An-Nisa ayat 1 yang sering dibaca dalam pernikahan itu ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya. Jadi minha zaujaha ya itu sebagai pasangan. Lalu selain itu ya wanita juga dengan pria itu sesungguhnya kalau dalam konteks ibadah itu sejajar ya. Tidak ada perbedaan antara makna wanita dan makna laki-laki, tidak. Misalnya di surah Al-Ahzab itu ya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat ya was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat
wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adda lahum maghfirah wa ajran 'azima. Jadi wanita dan pria sejajar dalam hal ibadah itu ya. Semuanya mereka a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Mereka semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga Allah memberikan pahala yang besar, yang sama-sama besar, baik itu kepada muslimin, juga Allah memberikan kepada muslimat, baik kepada mukminin juga kepada mukminat, baik qanitin maupun qanitat ya. Lalu kemudian dari sisi pembagian perannya ya jelas ya, ada peran wanita, ada peran pria. Ayat yang sering dikutip adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki ar-rijal atau bisa juga diartikan sebagai suami itu pelindung bagi perempuan ya, 'alan nisa bagi istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas perempuan, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Jadi pembagian peran wanita dan pria ya. Lalu nanti ini saya kupas secara khusus ini ya terkait dengan tema kita dan dikaitkan dengan Hari Ibu ya. Ternyata memang wanita itu sebagai ibu ya. Di surah Luqman itu yang populer ayatnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ini tidak bisa dilakukan peran oleh laki-laki, tidak bisa. Ini khusus wanita atau perempuan itu sebagai ibu. Wa wassaynal insana, kami wasiatkan, kami perintahkan ya kepada manusia, kepada al-insan biwalidayhi ya untuk Allah mewasiatkan kepada kita ya untuk terus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada bapak ibu kita, wabil khusus ya kepada kedua orang tua kepada dua orang ibu bapak kita ya. Yang di sini di ayat ini dikhususkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ya. Menyifati dari khusus peran wanita, peran wanita sebagai seorang ibu ya. Ibu telah mengandung ya, dalam keadaan lemah, wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi 'amain ya. Sudah keadaan lemah, bertambah pula lemahnya terus. Setelah itu wa fisaluhu fi 'amain ya, menyapihnya dalam 2 tahun. Ya anishkurli wa liwalidayka ilaikal masir, bersyukur kepadaku kata Allah dan kepada kedua ibu bapakmu ya, ilayyal masir, hanya kepada Allah lah kita kembali ya. Lalu kemudian wanita juga kalau kita melihat teks Quran ya, bukan seperti harta, bukan seperti barang itu ya. Ya di surah An-Nisa ayat 19 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisa karha. Karena dulu wanita itu diwaris ya. Nah, begitu Al-Qur'an, begitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Qur'annya jelas, teks Qur'annya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita karha, dengan jalan paksa ya. Ya, jadi kalau dulu memang diwariskan boleh berganti-ganti dan seterusnya. Lalu kedudukan wanita itu juga sama-sama mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka surah Al-Hujurat misalnya di ayat 13 itu, kata Allah,
Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Baru inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Allah eh, menciptakan kita ini baik laki, perempuan, menjadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'aruf untuk saling mengenal. Allah tidak melihat itu, tetapi yang Allah lihat di penutup ayat ini inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi yang Allah lihat itu adalah bagaimana kualitas ketakwaan kita baik laki maupun perempuan. Ya, ya. Di surah At-Taubah misalnya, kalau kita potret lagi ya tentang kedudukan laki-laki, kedudukan perempuan itu memiliki kewajiban yang sama. Ya. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ya. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sama. Memandang perempuan itu mukminin wal mukminat ba'dhum awliya'u ba'd. Allah tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar bagi mukminin maupun mukminat. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat mukmin bagi mukminin dan mukminat. Wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah, sama untuk mukminin dan mukminat. Ya. Dan tentu banyak lagi hak-hak kedudukan laki-laki dan perempuan yang mendapatkan hak ajaran agama, mendapatkan hak bimbingan, ya. Wa anfusakum wa ahlikum nara. Allah tidak melihat siapa dia, perempuan, laki-laki sama saja. Oke. Ya, mendapatkan ilmu juga sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Atau yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tidak lihat mana laki mana perempuan. Di beberapa daerah itu seolah-olah yang disekolahkan, yang dipesantrenkan, yang dikuliahkan itu anak-anak laki-laki saja. Ya, padahal sama memiliki hak yang sama, baik laki maupun perempuan. Begitupun tentang pekerjaan, laki maupun perempuan haknya sama untuk bekerja. Ya. Bisa dilihat misalnya di surah An-Nisa ayat 32. Termasuk juga dalam hal politik. Ini kan ya tentu banyak lagi yang kita potret dari Al-Quran ya. Tentang kasih sayang, sama-sama memiliki hak yang sama, sama-sama hak sumpah, hak nazar ya. Menjaga kehormatan juga sama ya. Nah, oke. Ini sudah jam berapa saya harus ngelihat? Oh, sudah 35 menit ya, sudah 30 menit saya sudah berbicara. Saya ingin memberikan penekanan khusus ya, penekanan khusus beberapa teks hadis sajalah, hadis dan teks Quran ya. Yang kita anut ya, hadis yang populer ya. Ini tentang kedudukan ibu misalnya. Ya, dari ini muttafaqun alaih hadisnya. Dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Nah, teman-teman,
sekalian yang berbahagia, ya, hadis ini menjelaskan ada seorang laki-laki mendatangi, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia bertanya, ya Rasul, siapa orang yang paling berhak untuk dihormati, untuk dipergauli dengan baik, untuk dilakukan penghormatan yang terbaik? Lalu apa kata Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ya. Lalu orang yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kembali bertanya, siapa lagi setelah ibu? Nabi menjawab kembali, ibumu, ummuka. Lalu laki-laki tadi yang menemui Rasulullah tadi bertanya kembali, siapa lagi? Ummuka. Lalu siapa lagi? Baru kemudian Nabi menjawab, bapakmu. Ini betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ya yang ayat-ayat yang tadi kita sudah bahas yang luar biasa tadi itu ya. Ya sekira satu hadis ini saja ya yang saya sampaikan. Saya ingin tadi mengungkapkan satu ayat ya, bagaimana peranan dari ibu ya, ibunya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Nabiullah Musa itu luar biasa ya, berhadapan dengan Fir'aun yang sekira punya kedudukan yang cukup kuat ya. Tetapi rezim itu bisa tumbang, nah gitu. Rezim itu bisa tumbang karena Nabi Musa dididik oleh ibu yang cukup kuat. Itu yang ingin saya sampaikan. Rezim yang tidak bisa sampai mengaku ana rabbukumul a'la. Ya. Itu kan rezim yang sudah luar biasa itu. Mengakar itu. Tapi bisa tumbang oleh Nabiullah Musa, yang Nabiullah Musa itu ada peranan penting di belakang itu. Nah, siapa peranannya? Peranannya adalah orang tua, dalam hal ini adalah ibu dari Nabiullah Musa alaihissalam. Kita coba tengok ayatnya ya teman-teman sekalian. Di surah An-Nahl itu luar biasa. Nanti saya akan kaitkan dan saya akan klik kunci gitu. Kenapa berhasil ya gitu-gitu. Ayatnya itu di ayat 68 ya. Di surah An-Nahl bisa dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rushun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subala rabbika dhululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaul. Oh sorry, bukan ini. Ini terkait dengan Nahl kali ini. Di surah Al-Qasas ayat 7 ya. Di surah Al-Qasas. Saya ulang lagi, a'udzubillahi minasyaitonir wa auhayna ila ummi Musa. Nah ini dia. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Coba perhatikan kata-katanya luar biasa. Wa auhayna, dan kami berikan wahyu ila ummi Musa. Nah ini satu-satunya ya, diberikan wahyu oleh Allah terhadap ummi Musa. Ya sebenarnya bukan hanya ummi Musa, bukan hanya ibunya Nabiullah Musa saja, tetapi ada juga tadi ayatnya sudah saya baca itu sebelumnya. Ya. Ya memang auhayna di sini, auha di sini, auhayna, Allah memberikan ilham, Allah memberikan wahyu. Di sini adalah
bermakna ilham, ya. Tetapi ini adalah langsung bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Lebih mantap kalau kita baca wa auhayna ini betul-betul Allah memberikan wahyu kepada siapa? Ila ummi Musa, kepada ibunda dari Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, an ardi'i. Ya. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. An ardi'i, susuilah dia. Ya, susuilah dia. Kalau kita baca di tafsir Jalalain, ya, kita akan temukan bahwa ibunda dari Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam itu menyusui Musa selama 3 bulan. Dan hebatnya Nabiullah Musa tidak pernah menangis. Tidak pernah menangis. Ya. Tidak pernah menangis. Fa in khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Ya. Setelah disusui, ya, selama 3 bulan, itu berdasarkan keterangan dari tafsir Jalalain, ya, Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Apabila kamu khawatir, fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi, khawatir terhadap sesuatu, ya, terhadap perbuatan yang akan dikerjakan itu, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Ya. Ya. Wala takhafi wala tahzani. Ya, hanyutkan. Setelah dihanyutkan itu, wala takhafi wala tahzani. Jangan kamu khawatir, jangan kamu bersedih, ya. Inna radduhu ilaiki. Karena sesungguhnya kami yang mengembalikannya kepadamu. Ya, Allah yang memberikan kembali. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan menjadikannya Nabiullah Musa, Allah menjadikan Nabiullah Musa dari para rasul, minal mursalin. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, ada peranan wanita hebat. Nabiullah Musa bisa meruntuhkan rezim yang zalim, ya. Rezim yang super apa namanya? Ya, sudah tidak bisa kita katakan lah bagaimana Fir'aun, ya, dalam pemerintahannya, dalam maksa, ya, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, rezim itu bisa tumbang karena ada peranan Ummi Musa. Kenapa? Nah, ini kenapa? Kenapa? Karena Ummi Musa yakin, hakul yakin, dia terhadap auhayna, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau kita sudah yakin, kita sudah pada tahapan sami'na wa ata'na terhadap wahyu Allah, terhadap Al-Qur'an, maka ada kejadian-kejadian besar. Ya, satu di antaranya adalah kejadian yang terjadi kepada Nabiullah Musa yang secara kultur, secara budaya tidak akan mampu. Kenapa? Karena waktu itu begitu bayi laki-laki udah gorok aja. Tapi karena Ummi Musa yakin terhadap firman Allah, terhadap wahyu Allah, maka Allah yang bekerja, Allah yang berjalan, ya. Allah yang sama seperti ya, ketika Nabiullah Muhammad Isra Mi'raj, asra bi'abadihi. Ya, Allah lah yang memperjalankan, Allah lah yang menjaga Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Begitu ditemukan oleh dayang-dayangnya, kalau sekarang mungkin Satpol PP-nya barangkali, ya. Lalu dayang-dayang dari istrinya Fir'aun ini, ya, menyerahkan kepada istrinya Fir'aun yang tadi sudah saya sebutkan
perempuan-perempuan yang di awal itu dalam Al-Qur'an itu. Dan memang luar biasa ya. Kadang-kadang segarang-garangnya laki-laki ya takut juga sama perempuan, dalam hal ini istrinya Fir'aun ya, sehingga Fir'aun yang sedemikian garang, sedemikian bengis gitu ya, ternyata juga kalah juga dengan bisikan istrinya. Nah, itu. Oke. Sama seperti tadi ayat yang saya baca di awal itu, ketika berpegang kepada wahyu ya. Wa auha rabbuka ilan nahli, sama seperti lebah. Anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbika dhululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Bagaimana Allah menunjukkan lebah ya. Lebah ini kan binatang yang makhluk Allah yang rapi gitu. Punya pimpinan taat semua masyarakatnya. Punya pedoman yang sama, siap mati membela kebenaran gitu. Dan menghasilkan madu. Kenapa itu bisa hebat, bahkan sampai-sampai sampai-sampai Al-Qur'an menjadikan satu nama surah di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Nah, jawabannya sama dengan Ummi Musa tadi. Apa itu? Wa auha rabbuka. Kenapa? Karena ikut kepada wahyu, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sukses itu, termasuk suksesnya Musa, suksesnya An-Nahl, itu karena memang ikut kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah kepada ya kalau boleh berkata ya, saya bisa seperti ini karena Al-Qur'an. Mungkin di antara kita bisa hebat seperti ini karena bimbingan Al-Qur'an. Wah, terlalu banyak kalau kita mau ungkap. Ada malam itu biasa saja, tapi begitu dikaitkan dengan Quran, maka malam itu menjadi malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika dikaitkan dengan bulan, ya, bulan Ramadan syahrul mubarak, ya, syahrun azimun, karena Al-Quran. Makkah Madinah mulianya karena Al-Quran. Rasulullah mulia di antara sekian banyak Rasul, Nabi dan Rasul. Karena Al-Quran turun melekat pada diri Rasulullah SAW. Kita mulia. Nabiullah Musa mulia. Karena ibunya mulia karena auhayna, wahyu, dia ikut kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wah, nggak kerasa ini sudah hampir 1 jam ya. Masih beberapa term yang ingin saya bahas sebenarnya, tapi karena waktu jualah ya yang memisahkan kita. Ya, sedikit saya tambahkan tentang peranan ibu tadi ya. Nah, ayatnya jelas di surah Al-Ahqaf ayat 15. Atau kalau mau lebih komprehensif ya, ada di ayat bukan hanya di ayat 15, tetapi di ayat-ayat berikutnya itu juga terkait dengan paling tidak sampai 18 ya, surah Al-Ahqaf misalnya dia. Ayat 15, 16, 17, 18 itu poin yang kita bahas terkait dengan peranan ibu sebagai pendidik keluarga dalam pandangan Al-Qur'an. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra
hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di ayat selanjutnya itu ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Kalau kita bisa atau kalau saya bisa menggarisbawahi terkait dengan peranan ibu sebagai pendidik keluarga dalam pandangan Al-Qur'an itu terkait dengan surah Al-Ahqaf tadi ya. Dimulai dari ayat 15 tadi ya. 15 sampai 16 ya. Kalau kita bisa simpulkan bahwa peranan ibu itu bisa dilihat dari pertama berdasarkan di surah Al-Ahqaf ayat 15 tadi yang kita sudah baca. Bagaimana tanggung jawab ibu terhadap anak ya. Ya tentu sejak dilahirkan atau bahkan sebelum dilahirkan dari kandungan itu kasih sayang ibu itu luar biasa. Kemudian setelah itu tahapannya dari sejak lahir hingga usia 2 tahun. Ya. Yang disebutkan di surah Al-Ahqaf ayat 15 tadi. Setelah itu sejak usia 2 tahun hingga dewasa sampai nikah, curahan orang tua itu tanggung jawabnya ada kepada anak ya di surah Al-Ahqaf. Jadi dari disebutkan dari kandungan, lalu kemudian sampai lahir 2 tahun disapi, dari 2 tahun sampai dewasa sampai menikah ya. Ya sampai disebutkan di ayat tadi sejak nikah hingga seorang anak tadi sampai usia 40 tahun. Itu masih dalam tanggung jawab ya orang tua ya, orang tua. Lalu bagaimana peranan ibu? Ya, sosok pendidik nilai-nilai agama terhadap anak itu, kalau kita lihat di surah Al-Ahqaf tadi yang kita baca bahwa perintah berbakti kepada orang tua dengan tidak menyakiti hatinya dengan segala apapun. Ya. Upaya itu harus kita lakukan sekuat tenaga. Baktinya kita tidak terukur oleh apapun, bukan sepanjang jalan atau sepanjang jalan, tidak, bahkan lebih daripada itu. Lalu kemudian nilai-nilai akhlakul karimah, ya tentu hendaknya para manusia itu selalu kita ini bersyukur dan ada ajakan juga bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil ya. Ya. Lalu kemudian penanaman akidah itu juga diajarkan melalui ayat yang kita baca tadi. Percaya akan Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah yang menjadikan manusia, dan kita terus atau selalu berdoa memohon kepada Allah dan percaya akan adanya balasan di hari akhir
yang berupa surga dan neraka itu. Nah, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan dalam diskusi yang menarik ini antara yang terkait dengan peran ibu sebagai pendidik keluarga dalam pandangan Al-Quran yang sudah saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Wah, sudah 1 jam ya, 25:06, 4 menit lagi 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat dari diskusi kita. Tentu kalau kita memotret semua bagaimana peranan seorang perempuan, mobil khusus ibu yang dijelaskan Al-Quran tentu tidak akan mampu kita selesaikan dalam sekian banyak episode ya. Bagaimana ya tadi kita singgung terkait dengan Siti Hajar ya, lalu Siti Sarah yang mendidik, hebatnya Ismail juga karena peranan dari kehebatan ibunya ya. Lalu bagaimana hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga karena ibunya. Dan begitu banyak cerita-cerita atau kisah-kisah yang diungkap di dalam Al-Quran itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Mas Farhan. Terlalu bersemangat ini, janjinya 30 menit ternyata 1 jam ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi kepada Mas Farhan. Dari saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hasani atas penjelasan dan Suaranya belum ada, Mas Farhan. ya, Pak. Oh iya, sudah. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hasani atas penjelasan dan pemaparan terkait tema kita hari ini, peran ibu sebagai pendidik keluarga dalam pandangan Al-Quran. Tadi mungkin saya di sini akan menjabarkan sedikit poin-poin singkat mengenai pembahasan beliau tadi. Mungkin dari kesimpulan bisa dari para teman-teman di sini mungkin sudah ada kesimpulan masing-masing ya. Tapi yang bisa saya jabarkan di sini bagaimana Al-Quran itu sangat memuliakan peran dari seorang ibu yang dimana bisa kita lihat dari surat An-Nisa yang dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran dalam hal ini juga menyetujui atau menjelaskan juga terkait dengan kesetaraan dalam relasi rumah tangga, yakni dalam lingkungan ruang lingkup rumah tangga antara suami dan istri. Juga bagaimana Al-Quran juga memandang terkait mengklasifikasikan dalam hal ini bagaimana antara wanita atau pasangan istri dari para nabi, di mana di sini ada yang berbakti kepada atau bertaat kepada perintah Al-Quran dan mana yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan lain sebagainya. Itu sangat menarik bagi kita ya, khususnya para pengkaji ilmu Al-Quran dalam hal ini. Selanjutnya adalah kita akan bertanya ya, yang mau bertanya silakan. Kami kasih waktu mungkin nanti ini sampai jam 9:30 ya, atau mungkin nanti kita lihat dulu yang bertanya. Di awal ini kita kasih kesempatan teman-teman semua untuk 3 pertanyaan dulu ya. Silakan yang mau bertanya langsung saja. Untuk pertanyaannya bisa di luar peran ibu ya, dalam hal ini bisa relasi rumah tangga atau bagaimana yang masih dalam ruang lingkup terkait keluarga. Ya, silakan Mas Hasbi. Ya, dibuka mic-nya Mas Hasbi. Cek, kedengeran nggak? Ya. Halo? Ya, kedengeran Mas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan
Terima kasih kepada pemateri kita dan terima kasih juga kepada moderator kita yang telah mempersilahkan saya sendiri atau kita semua bertanya. Sini saya mau bertanya, umuka itu kira-kira kalau Ibu Tiri masuk nggak ya? Atau harus Ibu sambung gitu? Terus sharing-sharing aja semuanya. Ibu Tiri di sini, Ibu Tiri itu bisa nggak dia dibilang menggantikan, bisa dia patokan gantikan seorang ibu gitu, dan sehingga kita bisa memperlakukan dia seperti ibu kita juga gitu. Ini kan hal yang kayak gini nih kelihatannya sepele, cuma banyak yang terjadi, khususnya ya di pulau tertentu yang sudah mungkin terbiasa mempunyai misalkan istri 2 atau kayak gitulah, dan Ya, Mas 3 dan Hasbi ini di 4. mana nih posisinya? Posisinya di saya Iya, sekarang iya. di Mesir. Oh, di Mesir. Iya. Wah, itu di Mesir bisa dijelaskan, itu bisa ditambahkan, Mas Hasbi. Mas studi di sana atau gimana, Mas Hasbi? Lagi studi di sana atau? Iya. Ya. Mau ini sih sebenarnya kemarin ada tugas kerjaan di Saudi buat Wah. jamaah. Terus saya masuk di Mesir. Mau lihat ini, mau coba neliti tesis saya di Mesir kayaknya. Iya. Wah, saya kangen juga pengen ke sana lagi ini. Ayolah Pak, ditunggu. 2011 dulu, 3 bulan. Wah, keren Gak banget. lama. Udah lama. Di Kairo, diam di Kairo. Iya, ada short course dulu. Ya, oke. Mungkin saya tidak lama ya, Mas Farhan, lagi ada tamu. Baik, bagaimana dengan atau masih ada yang lain biar sekalian? Jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Satu lagi mungkin. Spoiler tentang tesis gimana? Langkah sedikit-sedikit tentang tesis, spoilernya. Udah gitu aja. Ini Hasbi yang kelas IAT atau bukan ini? Iya Pak, betul Pak. Oh, ini ditutup mukanya jadi nggak kelihatan. Sudah berapa lama di sana, Hasbi? Masih tutup itu ini. Oke, cukup Hasbi atau ada yang lain? Ya mungkin Hasbi dulu Pak, tidak apa-apa. Ya. Ummuka. Ya, ibumu apa termasuk juga apa tadi ibu sambung ya. Ibu sambung apa ibu tiri ya. Ya, kalau ibu tiri dengan ibu kandung kan secara hukumnya tentu berbeda ya. Ya, secara hukumnya. Secara spesifik di sini memang disebutkan secara umum, secara global ya. Baik kalau penghormatan ya tentu baik ibu sambung maupun ibu kandung ya tentu kita tidak boleh membedakan. Jangankan itu ya, termasuk yang tadi Hasbi sebutkan ibu akademik. Nah, ibu akademik itu berarti dosen ya. Itu juga harus memperlakukan apa, apa hormatnya. Ya, Profesor Tibraya itu pernah menyampaikan begini ketika menjelaskan tentang kullu bani apa namanya? Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Teks pertama disebutkan Ibnu Adam ya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu.
illa min thalathin. Ya, satu di antaranya adalah waladin salih yad'ulah. Kenapa tidak Ibnu Ad tidak disebutkan seperti yang pertama? Ya, tetapi di keterangan satu di antaranya ini adalah waladin saleh, tetap bukan Ibnu Adam. Ya, apa kata Pak Tib? Kata Profesor Tibraya, beliau kan guru besar tafsir tapi lebih ke guru besar bahasa dan sastra Arabnya, bahasa Arabnya. Ya karena Ibnu Adam, idza mata Ibnu Adam, ya, yang qata'a amaluh, yang terputus yang model itu adalah bisa juga kata Pak Tib, kata Profesor Tib itu bukan hanya anak kandung, ya, tetapi ada juga anak tadi itu akan, kalau bahasanya Profesor Komarudin Hidayat itu ada anak-anak akademik, ya, termasuk mahasiswa, santri, ya, itu juga memberikan yad'ulah, memberikan doanya, memberikan kemanfaatannya kepada tiga hal itu. Ya, nah secara hukum kalau ibu sambung dengan ibu kandung tentu berbeda dari sisi hukumnya, ya. Tetapi sekali lagi kalau penghormatannya, ya, ketakzimannya siapa yang harus dihormati, ya, saya kira bukan hanya ibu kandung tetapi ibu sambung pun atau ibu tiri pun harus juga hormat. Termasuk di dalamnya ini kan hampir rata-rata sudah berkeluarga, ya. Sebagian kecil masih single. Termasuk di dalamnya juga kepada mertua. Nah ini, ya. Jadi jangan membedakan mana mertua, mana orang tua kandung. Semuanya sama. Apalagi soal takzimnya, ya. Bukan hanya mengambil anaknya saja, kemudian tidak menghormati mertuanya, tidak. Ya, begitu menikah maka sudah ada dua pasang orang tua. Satu orang tua kandung kita yang melahirkan kita, ibu kita, ya, dan bapak kita langsung secara nasab, maupun orang tua dari istri kita dalam artian mertua, ya. Sependek ini memang tidak ada keterangan khusus, ya. Apakah ibu tadi, apakah ibu termasuk apakah ibu guru, ibu dosen, ya. Lalu ibu mertua, ibu sambung, ibu tiri dan seterusnya. Tapi soal penghormatannya kepada siapapun, ya, termasuk ibu-ibu yang tadi disebutkan itu harus takzimnya atau hormatnya melebihi dari atau sama lah paling tidak dengan tidak ada perbedaan khusus. Saya kira itu ya Mas Farhan, ya. Saya izin karena ada tamu, saya kira kita mulai juga sudah 1 jam lebih ini. Ya. Sebenarnya jam 9 itu sudah cukup lah. Ya. Gitu ya Mas Farhan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Baik. yang sudah hadir, yang masih setia. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hasani atas penjelasannya, diskusinya bersama kami untuk meluangkan dan juga meluangkan waktu bersama kami. Mari kita tutup, langsung saja kita tutup ya teman-teman. Pada sesi pertama ini di Ngopi yang bertemakan peran ibu sebagai pendidik keluarga dalam pandangan Al-Quran, dengan sama-sama membaca lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.